Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nur Safli Pratama, NIM 180441100032. Saya di sini akan meresum sebuah jurnal dengan judul Implementasi Access Control List berbasis protokol MQTT pada perangkat node MCU. Yang pertama adalah permasalahan. Permasalahan yang terdapat dalam setiap sistem termasuk IoT atau node MCU adalah keamanan untuk memastikan identitas dari klien pada protokol MQTT dibutuhkan sebuah mekanisme autentifikasi yang digunakan untuk mengatur dan manajemen identitas klien, serta dibutuhkan mekanisme otorisasi untuk mengatur hak akses pengguna untuk mengakses topik tertentu pada aktivitas tertentu pada publish atau subscribe. Jadi masalahnya itu yang pertama adalah dalam keamanannya. Yang kedua, permasalahan kedua itu adalah penyimpanan memori yang kecil dan daya yang rendah. Itu dalam node MCU-nya. Jadi, agar perangkat-perangkat yang terbatas ini dapat berkomunikasi dengan baik, dibutuhkan sebuah protokol komunikasi. Yang kedua itu adalah metodologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena menggunakan data dan angka yang dianalisis. Yang ketiga adalah hasil. Dalam implementasi ini didapatkan hasil melalui dua jenis pengujian, yaitu pengujian keamanan dan pengujian performa. Yang pertama, pengujian keamanan dilakukan untuk mengetahui aspek keamanan dari sistem berbasis protokol MQTT yang menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi. Hasil dari pengujian tanpa auth server, yaitu berhasil menerima koneksi dari klien tanpa melakukan mekanisme autentifikasi dan memeriksa identitas klien terlebih dahulu. 2. Hasil dari pengujian dengan auth server, yaitu berhasil menerima dan meneruskan publish dari klien dengan melakukan pemeriksaan mekanisme otorisasi melalui auth server dengan melihat hak akses klien yang ada di ACL dalam database, serta menolak publish dari klien yang tidak memiliki hak akses. Yang berikutnya, hasil dari pengujian sniffing, yaitu konfigurasi broken yang tidak menerapkan keamanan TLS dapat dibawa serta plain text meskipun user credential yang digunakan sudah di-encode dalam bentuk token JWT, namun token JWT tersebut dapat digunakan kembali untuk mengakses sistem. Sedangkan konfigurasi broken yang menerapkan keamanan TLS tidak dapat dibaca secara plain text, melainkan dengan bentuk enskripsi. Yang kedua, hasil pengujian performa dilakukan untuk mengetahui bagaimana performa sistem berdasarkan pada 3 konfigurasi. Mosquito Broker yang digunakan pada pengujian keamanan. Terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu yang pertama, count time, pub time, dan talk path.
Yang pertama, count time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membangun koneksi. Yang kedua, pub time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan atau publish satu pesan. Talkpath, yaitu jumlah pesan yang mampu dikirimkan dalam waktu 1 detik. Hasil dari pengujian performa yaitu konfigurasi broker yang dibuat mempengaruhi performa terkait 3 parameter yang digunakan, count time, pub time, dan talkpath. Dengan menerapkan out server dan TLS, perangkat memiliki performa yang ideal. Perangkat itu maksudnya. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dari jurnal ini. 1. Berdasarkan pada hasil pengujian keamanan sistem, diketahui bahwa sistem dengan konfigurasi broker MQTT yang tidak menerapkan mekanisme autentifikasi dan otorisasi menggunakan ACL sangat vulnerable karena setiap pengguna dapat mengakses sistem dan melakukan kegiatan apa saja. Sedangkan dengan menerapkan ACL sebagai mekanisme autentifikasi dan otorisasi berhasil mengatur dan membatasi identitas serta hak akses pengguna. 2. Berdasarkan pada hasil pengujian keamanan sistem, diketahui bahwa sistem dengan konfigurasi broker MQTT yang tidak menerapkan TLS sangat vulnerable karena data yang berisi user credential dapat dicuri dengan menggunakan sniffing dan dapat dibaca dengan plain text. Sedangkan dengan menerapkan TLS berhasil melindungi data berisi user credential dari sniffing dengan melakukan enkripsi. Kesimpulan selanjutnya, berdasarkan pada hasil pengujian keamanan sistem, diketahui bahwa sistem dengan konfigurasi broker MQTT yang tidak menerapkan TLS sangat vulnerable karena dapat berisi user credential, dapat dicuri dengan menggunakan sniffing, dan dapat dibaca secara plain text. Sedangkan dengan menerapkan TLS berhasil melindungi data berisi user credential dan sniffing dengan melakukan enkripsi. Berdasarkan pada hasil pengujian performa sistem, didapat bahwa penerapan mekanisme autentifikasi dan otorisasi menggunakan own server mempengaruhi performa sistem. Performa sistem mendapatkan bahwa dengan own server dan TLS, waktu koneksi yang dibutuhkan mengalami penurunan dengan selisih 0,0565 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk publish mengalami penurunan dengan selisih 0,5713 detik. Dan jumlah pesan yang mampu ditangani dalam 1 detik mengalami penurunan dengan selisih 784% setiap detiknya. Dan ini adalah referensinya, yakni adalah sebuah jurnal dari Universitas Brawijaya Malang. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Sekian resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.